Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemelihara seluruh alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi dan Rasul mulia, Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Kaisah Hanifah dari SDIT Salsabila, Bekasi. Sahabat-sahabatku ini rahmati Allah, tentu sahabat semua masih teringat jasa para pendahulu umat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk membela dan memperjuangkan tauhid di tengah masyarakat jahiliyah kala itu. Pejuang sejati untuk umat ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah pejuang yang memiliki visi dan misi menegakkan kalimat tauhid dan memberantas penghambaan kepada selain Allah. Semangat juang dan militansi mereka sangat tinggi kepada nilai-nilai Islam. Semangat kesungguhannya untuk memperoleh syahid dan tujuan akhir perjuangannya adalah kebahagiaan akhirat. Mereka lah manusia-manusia luar biasa dengan mentalitas kesatria. Di saat genting dan sulit, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan semakin memperkuat permohonan kepada Allah semata agar pertolongannya datang. Mereka juga berupaya sungguh-sungguh memperkuat ibadah mereka dan menempuh cara-cara yang sekiranya mampu mereka lakukan untuk menyerang musuh sampai titik darah penghabisan. Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tentu sahabat semua masih teringat bagaimana kisah Bilal bin Rabah, seorang budak yang disiksa oleh majikannya bernama Umayyah bin Khalaf karena memeluk Islam, yang tetap mengucapkan kata ahad, ahad demi mempertahankan akidah tauhid di saat akhir hidupnya. Semoga kita semua juga tidak akan lupa kisah Sumayyah yang harus mati karena mempertahankan akidahnya di hadapan kekejaman kaum musyrikin Quraisy. Sampai-sampai Sumayyah meninggal akibat siksaan dari kaum musyrikin yang berputus asa mendengar ucapan tauhid dari Sumayyah. Dan semoga kita semua tidak akan lupa kisah tentang ancaman yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika masih berada di Mekah. Sampai-sampai sebagian mereka harus berhijrah meninggalkan tanah tumpah darahnya demi menyelamatkan akidah mereka. Allahu Akbar. Inilah sebaik-baik suri tauladan dalam perjuangan. Inilah sebaik-baik panutan dalam kepahlawanan. Melalui perantaraan pendahulu umat ini, kita mengetahui ajaran Islam sebagai agama terbaik, sebuah jasa besar yang tidak akan tertandingi oleh generasi apapun dari umat ini. Benar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang terbaik. Era mereka adalah era emas dan zaman mereka adalah zaman yang paling gemilang. Pada periode mereka, Islam mencapai puncak kemuliaan tertinggi yang tidak tertandingi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mampukah kita menandingi atau bahkan sekedar setara dengan mereka? Tidak bisa, kali-kali tidak akan pernah bisa, karena mereka adalah sebaik-baik generasi. Namun jangan kecil hati dulu wahai sahabatku. Walaupun demikian, kita tetap bisa dikumpulkan dengan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang salih.
dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Surah An-Nisa ayat 69. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ada dua kunci yang bisa kita teladani dari generasi terbaik. Kunci yang pertama adalah meneladani mereka dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Inilah perwujudan dari persaksian kita, la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Juga tujuan diciptakan manusia dari perintah Allah yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, mengikuti petunjuk Rasul. Kita patut mencontoh para sahabat dari generasi terbaik dalam perwujudan dari persaksian Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iman membuat mereka menaati Allah dan Rasulnya tanpa pantahan dan tanpa penundaan. Iman membuat perintah Allah dan Rasulnya mereka laksanakan, dan larangan Allah dan Rasulnya mereka tinggalkan pada saat itu juga. Masya Allah, inilah sebaik-baik keteladanan dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk meladani mereka. Meniti jejak generasi terbaik, para pahlawan sejati umat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga kita sanggup menyikapi perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan. Amin. Saya Kaisa Hanifah dari SDIT Salsabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.